Iya, ada langsung aja. Langsung diskusi aja. dulu? Oh, langsung aja. Baik. Sudah terlihat ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Sudarnoto, juga kawan-kawan semua. Ya, jadi saya akan membahas sedikit tentang sumber praktek filantropi Islam dalam tuntunan Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa, serta kultur lokal. Sebagai pengantar, Islam adalah sebuah aturan hidup. Jadi Islam itu konsep yang sangat sempurna, paripurna, Maaf, mengatur. bisa dibesarkan? Oh iya, suaranya ya Pak ya? Bukan, ini ya, slide-nya. Ya. Ya, oke. Ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti ada suara-suara bising karena ini saya pindah rumahnya dalam keadaan masih proses pembangunan, jadi nanti ada suara ketukan keramik dan sebagainya. Ya, jadi sebagai pengantar, Islam adalah sebuah konsep yang mengatur, yang memberikan aturan hidup, ya, aturan hidup dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, dan Islam itu memiliki tujuan-tujuan utama di dalam penerapannya. Dan yang menarik ternyata beberapa tujuan utama dalam syariat Islam itu terkait dengan ibadah secara sosial, bukan ibadah secara ritual pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam secara singkat bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Tentunya yang menunjukkan hal tersebut diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW dalam banyak sekali sabdanya, beliau itu menekankan bahwa seseorang muslim harus menciptakan suasana yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian itu sampai kalian mengharapkan kepada orang lain seperti yang kalian harapkan kepada diri kalian sendiri. Tentunya kita mengharapkan yang terbaik untuk diri kita, dan itu menunjukkan kesempurnaan iman ketika kita harapkan juga itu kepada orang lain. Tujuannya menciptakan suasana yang nyaman di dalam kehidupan. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari adalah ciri seorang muslim al-mu'min, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Ciri barometer ketebalan keislaman seseorang itu ketika orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini menunjukkan Islam itu peduli untuk menciptakan suasana yang nyaman tersebut. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan kepedulian Islam adalah maksud saya di antara tujuan Islam yang paling utama adalah di dalam menerapkan filantropi, dalam memberikan anjuran-anjuran berderma, membantu sesama dalam segala aspeknya. Dalam Al-Quran ada terlalu banyak sekali ayat, namun saya kutip beberapa saja tentang anjuran untuk seseorang itu membantu orang lain. Di antaranya dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna minas shalihin. Jadi Allah mengaitkan seseorang yang tidak mau berderma itu akan merugi nanti di akhirat, akan merugi di kehidupan setelah kematian. Jadi dikatakan maka dari itu sebelum kalian meninggal, sebelum kalian merugi, maka infakkanlah dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau sudah meninggal, kalau nanti keburu kematian itu datang, sedangkan dia datang dalam keadaan tiba-tiba, maka orang itu kata Allah banyak yang mengatakan Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia akan memohon-mohon meratap-ratap, wahai Tuhanku kembalikan aku sebentar saja. Fa asaddaqo, karena aku ingin menyedekahkan hartaku. Jadi Allah berikan gambaran bahwa ada orang-orang yang menyesal. Sebelum kalian jadi seperti mereka, maka infakkanlah. Ini sebuah motivasi yang sangat besar di dalam Islam untuk seseorang itu berinfak, artinya berinfak membantu, ya, membantu orang lain, berderma dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah 271 Allah mengatakan wa in tubdu shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum.
Kalau kalian bersedekah itu dan kalian sedekahkan dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi, maka itu yang terbaik. Nah, ini juga menarik. Karena hari ini ada fenomena orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berderma, kemudian dermanya itu diumbar kemana-mana. Nah, sebetulnya kan orang berderma itu untuk menutupi kekurangan orang lain. Nah, mereka punya kekurangan dari sisi ekonomi, penghasilan, ditutupi dengan derma dari saudaranya. Nah, tapi hari ini kita melihat fenomena, kita menutupi satu kekurangan tersebut, tapi kita membuka kekurangan yang lebih besar. Apa? Mempermalukan orang tersebut, menjatuhkan harga dirinya, dan lain sebagainya. Jadi Allah mengatakan, wa in tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa khairul. Ya, betapapun bolehlah kalian tampakkan sedekah kalian, tapi kalau wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan, tentunya itu akan jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun 'adzim. Orang-orang yang bersedekah baik laki-laki atau perempuan, ibarat mereka itu telah memberikan jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman, memberikan qarad, pinjaman kepada Allah, dan nanti Allah akan balas dengan berlipat ganda. Kemudian infiru khifafan wa thiqala. Ini dalam keadaan peperangan Allah perintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian. Artinya termasuk daripada jihad adalah ketika seseorang itu berinfak dengan hartanya, membantu sesama. Jadi itu termasuk dinilai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Lail, fa amman a'ta wa taqa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberikan, kemudian dia bertakwa, kemudian orang yang bersedekah dengan kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia kepada kebaikan yang lain. Jadi ada janji, solusi dari Allah bagi orang-orang yang mau mendermakan hartanya. Kemudian dalam surat Al-Balad Allah katakan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah au it'amun fi yaumin dimasqabah. Tidakkah mereka itu mau menempuh jalan yang akabah, jalan yang terjal lagi sulit? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan tersebut? Faqu raqabah. Ini jenis kedermawanan pertama, karena zaman itu sistem perbudakan masih berlaku di seluruh dunia. Di seluruh dunia masih ada sistem perbudakan. Sehingga Islam datang tidak bisa langsung 100% melarang. Karena itu akan menuai pertentangan, melawan arus terlalu ekstrim. Sehingga Islam memberikan anjuran-anjuran yang sedikit demi sedikit mengentas sistem perbudakan. Di antaranya ada banyak ayat yang menganjurkan seorang itu memerdekakan budak. Ada banyak pelanggaran di dalam Islam yang kalau seseorang itu mau mohon ampun, kifaratnya adalah harus membebaskan budak dan lain sebagainya. Dengan cara itu Islam mengentas perbudakan. Fakku raqabah, bebaskanlah raqabah, budak yang sempurna. Au it'amun fi yaumin dimasqabah. Nah, juga derma yang kedua yang dianjurkan dalam Al-Quran adalah memberikan makan pada hari di masqabah, hari yang sangat sulit. Artinya dalam keadaan sulit seperti kita hari ini, mungkin pandemi, semua orang kesusahan, semua orang kesulitan. Dalam keadaan itu, derma akan bernilai berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan it'amun fi yaumin di masqabah yatiman dza maqrabah. Siapa targetnya? Tentunya anak-anak yatim. Anak yatim ini simbol ketidakmampuan. Simbol ketidakmampuan dan makrabah yang memiliki kekerabatan. Jadi dimulai dari yang terdekat, kemudian melebar. Kalau semua orang mempraktikkan itu, maka tentunya akan lebih merata. Yatiman dza makrabah au miskin dza matrabah, atau orang miskin dza matrabah. Matrob ini artinya tulang rusuk, karena saking miskinnya sampai tulang rusuknya itu menonjol karena kekurangan makan. Jadi menginfakkan kepada mereka. Kira-kira itu beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Islam menganjurkan untuk berderma. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau itu luar biasa memperluas makna filantropi. Jadi derma itu tidak terbatas pada yang sifatnya berderma harta, tapi Rasulullah SAW memperluas hal tersebut kepada hal yang paling sederhana. Karena kalau bicara harta mungkin nggak semua orang punya, tapi kalau Rasulullah SAW memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berderma dengan apapun yang dia punya. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengatakan di antara derma adalah wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan kepada kebaikan itu termasuk dari derma yang baik.
Kemudian wanahyun anil mungkar juga mencegah dari kemungkaran, keburukan, juga itu bernilai sedekah, bernilai derma. Wa fi but'i ahadikum sedekah, bahkan dalam keadaan kita memenuhi kebutuhan keluarga kita itu juga bernilai sedekah, padahal ini kewajiban. Kemudian pada akhir riwayat yang lain Rasul mengatakan wa tabassumukum fi wajhi akhikum sedekah. Kalaulah sudah tidak bisa amar ma'ruf, nahi mungkar, berderma harta dan lain sebagainya, setidak-tidaknya senyum kalian di wajah saudara kalian itu juga bernilai sedekah. Jadi Rasulullah memperluas makna filantropi kepada hal yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu berupa senyuman. Dalam riwayat lain Rasul pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan, jagalah diri kalian itu dari neraka, berikan hijab pembatas diri kalian dengan neraka walaupun dengan separuh kurma. Jadi walaupun dengan hal paling sederhana itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad agar bisa kita lakukan. Sehingga kita paham bahwa derma di dalam Islam dianjurkan bukan hanya untuk si kaya. Derma di dalam Islam itu bahkan untuk siapapun walaupun dengan separuh daripada buah kurma. Kemudian Sayyidah Aisyah ketika itu beliau pernah mensifati kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Tentunya Rasulullah ini kan suri tauladan, segala tindak tanduk, perkataan, perbuatan adalah syariat bagi umatnya. Sehingga kita diperintahkan mencontoh beliau dalam bentuk yang bisa kita lakukan. Rasulullah itu disifati dengan kedermawanan ajwad bil khairi min rihil mursalah, lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus. Jadi Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin berhembus tentunya tak pandang bulu akan mengenai segala hal. Dan Rasulullah pun kedermawannya dirasakan oleh semua orang. Kemudian dari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau itu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menyedekahkan kambing, ternak kepada satu orang. Sedangkan ternak itu ada sangat banyak. Sebagai riwayat bilang memenuhi lembah. Artinya dari hal ini kita paham bahwa terkadang sasaran zakat itu bisa diberikan kepada seseorang dengan tujuan tertentu. Kalau kita melihat orang ini berpotensi untuk mengembangkan bisnisnya, maka boleh dia menjadi sasaran zakat. Menjadi sasaran zakat diberikan bagian yang lebih besar ketimbang yang lain dengan tujuan bahwa nanti bisnisnya berkembang, kemudian di tahun yang akan datang dia tidak lagi menjadi penerima zakat, malah menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, Rasul itu tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berderma dengan kebaikan, tidak hanya dengan harta, bahkan beliau berderma dengan harta, kata-kata, upaya, juga dengan bantuannya kepada orang lain. Jadi dalam riwayat Ibnu Majah ini yang saya kutip ini sebetulnya ada sebuah hadis yang agak panjang, namun singkatnya Rasul itu ketika itu membawa 8 dirham. Beliau masuk ke dalam sebuah pasar bawa 8 dirham. Kemudian beliau dapati bahwa ada seorang budak perempuan sedang menangis. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu menangis? Saya ini dapat 2 dirham dari tuan saya untuk saya belikan baju, tapi ternyata uangnya hilang. Rasul berikan 2 dirham tersebut kepada si perempuan. Dari 8 yang beliau punya, beliau belikan 2. Kemudian Rasul pergi, kembali lagi dapati perempuan itu masih menangis. Kenapa kamu menangis? Kan saya sudah berikan 2 dirham. Kata perempuan tersebut, iya saya sudah dapat, saya sudah belikan bajunya, tapi sekarang saya terlambat terlalu lama. Kalau saya pulang pun saya akan dimarahi oleh keluarga saya. Rasulullah beliau juga berderma dengan apa yang bisa beliau lakukan. Maka beliau katakan, ayo saya antarkan kamu ke rumah keluarga kamu, nanti saya minta kamu jangan dimarahi. Maka diantarkan, ternyata rumah dari keluarga orang ini berada jauh sekali di pinggiran kota Madinah. Rasul ke pinggir kota Madinah, menempuh jarak yang jauh, mengetuk pintu, kemudian orang-orang di rumah itu kaget karena kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan, kenapa, apa yang membawamu ke sini ya Rasulullah? Rasulullah bilang, saya dapati budak perempuan kalian menangis, tolong jangan dimarahi. Mereka bilang, bukan hanya tidak dimarahi, maka kami merdekakan budak perempuan ini. Jadi Rasul berderma dengan apapun yang bisa beliau lakukan, bahkan itu dalam bentuk bantuan kepada orang lain. Kemudian termasuk dari apa yang dianjurkan di dalam hadis tentang derma adalah Rasulullah itu menyadari bahwa air merupakan kebutuhan paling dasar bagi makhluk hidup. Sehingga kebanyakan peradaban dan kehidupan dimulai dari sumber-sumber air. Banyak perkampungan di Arab itu dinamai dengan nama-nama sumur.
ada perkampungan Bi'r Maunah, ada perkampungan Bi'r Ali, Sumur Maunah, menunjukkan bahwa perkampungan itu selalu dimulai dengan sumur yang ada di sana. Jadi air sebuah kebutuhan paling dasar. Baik dalam bentuk sungai, dalam bentuk sumur, mata air, dan sebagainya. Masyarakat Arab hidup pada dataran panas, kering, dan kurang air. Sehingga Rasulullah menyadari fenomena tersebut dan beliau sangat memotivasi umatnya untuk mau berderma dalam bentuk air. Dalam Sunan Nasa'i, dari Sa'ad bin Ubadah, beliau itu pernah bertanya, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Dan saya ingin berderma atas nama ibu saya. Kira-kira derma apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, yang terbaik adalah berderma dengan air. Maka Sa'ad bin Ubadah menggalikan sumur untuk orang-orang di kampungnya. Di dalam Ibnu Katsir, dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau itu pernah bercerita tentang sebuah sumur di Madinah yang bernama Sumur Raumah. Ini ada gambaran Sumur Raumah yang dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan didermakan. Jadi saat itu kota Madinah sedang kekeringan, satu-satunya sumur yang mengeluarkan air adalah Sumur Raumah. Namun sayang, sumur ini dimiliki oleh seseorang yang menyabotase, menjual dengan mahal. Jadi seperti penimbun ya kalau sekarang, seperti penimbun. Ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang, dia sabotase kemudian dijual airnya dengan harga mahal. Sayyidina Umar bernegosiasi dengan orang tersebut agar dia mau menjual sumurnya. Dia katakan, ini penghasilan saya tidak akan mau menjual penghasilan saya. Maka Sayyidina Sayyidina Utsman mengatakan, kalau begitu kita bagi saja. Saya beli separuh, kamu beli separuh. Kamu separuh. Bagaimana kamu bisa beli sumur ini separuh? Kita bagi hari. Maka Sayyidina Umar membayar dengan harga yang sangat mahal. Itu dikatakan 35.000 dirham. 35.000 dirham dibayar oleh Sayyidina Umar untuk separuh sumur tersebut. Bagi hari. Ketika hari di mana bagian Sayyidina Utsman memanggil orang-orang Madinah untuk mengambil airnya dan menyetok untuk jatah 2 hari. Sehingga besok mereka tidak perlu beli air lagi. Orang yang memiliki sumur ini merasa dirugikan, dikatakan kalau begitu beli saja semuanya. Maka sumur itu secara utuh dibeli oleh Sayyidina Utsman dan didermakan karena Rasul mengatakan derma terbaik adalah memberikan air. Kemudian juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita lihat ini masuk dalam kultur masyarakat, kultur lokal, bahwa banyak orang di Timur Tengah itu yang semangat untuk berderma air. Seperti ini gambaran. Di Yaman ada sebuah tradisi untuk berderma air minum bersih yang disebut dengan barodah. Jadi kalau kita berjalan hampir setiap jarak 200 meter, khususnya di Yaman Selatan, itu kita akan dapati bangunan-bangunan kecil seperti yang saya sertakan di gambar. Itu nanti di atas bangunan itu ada sistem pendingin. Jadi kalau kita buka kerannya, langsung keluar air dingin yang bisa diminum oleh siapapun. Itu bentuk derma. Bentuk derma dari masyarakat karena mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa derma terbaik adalah memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Kemudian juga yang kedua, tidak hanya di Yaman, di Timur Tengah itu banyak sekali bentuk organisasi sosial. Ada yang berupa perkumpulan yang fokus pada derma pengadaan air bersih di negara-negara yang membutuhkan seperti di Afrika. Dan negara yang sangat kesulitan air seperti Jam'iyah An-Naqa dan Jam'iyah Ma' wal Hayah. Nanti ini bisa dicari tentang dua perkumpulan ini, dua jam'iyah ini. Mereka itu fokus untuk menggalikan sumur-sumur bersih di kawasan-kawasan yang membutuhkan air bersih. Karena ketika saya baca ternyata banyak daerah di Afrika itu yang kalau mereka mau ambil air minum saja harus berjalan sejauh 4 km. Dan manual dibawa dengan jerigen-jerigen, kadang-kadang dengan tunggangannya, dengan keledainya, berjalan 4 km, kembali 4 km hanya untuk mendapatkan 2 jerigen air bersih. Jadi jam'iyah ini mereka akan menggunakan alat berat untuk menggalikan sumur, mencarikan sumber air bersih bagi mereka. Tentunya ini semua karena termotivasi atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dalam kultur lokal kita dapati di Indonesia ada banyak derma dalam bentuk yang selain sedekah harta. Ada derma dalam bentuk kepengurusan jenazah, ada dalam bentuk menyedekahkan kain kafan dan lain sebagainya. Itu biasa ada di paguyuban ya, di setiap perkampungan, di setiap wilayah. Kemudian bahkan Jamiatul Khair, sebuah organisasi pendidikan yang dibangun yang dibentuk tahun 1901. Jamiatul Khair sebelum dia menjadi organisasi pendidikan, sebelumnya dia adalah organisasi yang mengurus derma tentang kepengurusan jenazah dan kain kafan. Jadi dimulai dari itu berkembang menjadi pendidikan pada hari ini. Kemudian juga ada derma yang lain.
derma dalam bentuk mewakafkan area perkuburan. Jadi tidak hanya dengan menyedekahkan harta, tapi mewakafkan area perkuburan. Karena diakui atau tidak, kita di Jakarta ini butuh area perkuburan. Hari ini di pemakaman karet itu, kalau kita tidak punya saudara di sana, nggak bisa dikuburkan di sana. Nah, harus ada saudara yang lebih dahulu meninggal kira-kira 7-10 tahun, baru nanti makamnya ditumpuk. Kenapa? Sudah terlalu padat. Bahkan yang meninggal pun sudah tidak kebagian tempat untuk di Jakarta. Sehingga dibutuhkan ada derma-derma yang semacam ini. Di antaranya itu di Cimanggis ada pemakaman Al-Muhdor yang memang didermakan. Kemudian di Tangerang Selatan ada pemakaman Al-Fakhriyah yang memang didermakan untuk hal tersebut. Kemudian fatwa terkait filantropi. Tentunya dalam hukum fikih klasik, mayoritas ulama itu cenderung kaku dalam menyikapi filantropi atau penyaluran zakat. Kalau kita membahasakan tentang zakat, kakunya ini di zakat ya. Kalau infak sedekah itu masih lebih luas ataupun lebih longgar. Adapun dalam penyaluran zakat mereka sangat kaku. Bahkan sebagian mazhab itu, mazhab Syafi'i, mengharamkan untuk memberikan zakat kepada selain 8 golongan. Para ulama itu mengharamkan memberikan zakat kepada selain 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun pada saat ini ada fatwa-fatwa baru yang lebih longgar tentang sasaran zakat, infak, sedekah yang memberikan cakupan lebih luas tentang pendapatan dan sasaran derma. Jadi ada dua, ada pendapatan yang lebih luas, sasarannya pun lebih luas. Kalau di fikih klasik kita lihat zakat itu ya memang yang telah disebutkan di dalam 6 aspek, tidak lebih. Tapi sekarang ada fatwa-fatwa baru yang menyimpulkan bahwa terkadang seseorang itu juga diwajibkan zakat padahal dia bukan petani, padahal dia bukan pedagang. Nah, apa itu yang disebut dengan zakat profesi? Zakat profesi ini adalah satu fatwa yang memberikan penghasilan zakat jauh lebih besar daripada sebelumnya. Zakat profesi tentunya ada silang pendapat antar para ulama. Sebagian ulama kontemporer mengatakan ini tidak ada karena memang tidak diperintahkan di dalam hadis. Akan tetapi Syekh Yusuf Al-Qardawi sebagai seorang ulama pakar zakat, beliau mengatakan bahwa ada yang namanya zakat profesi. Jadi seseorang itu yang gaji bulanannya apabila ditotalkan dalam 1 tahun sampai kepada nisab emas 86 gram dengan krusnya masing-masing, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesinya 2,5% daripada gaji tersebut, baik secara bulanan atau secara tahunan. Tentunya ini menambah apa pandangan, mengapa Syekh Yusuf Al-Qardawi berpandangan seperti itu? Beliau mengatakan bahwa seorang petani itu berapa sih penghasilannya? Mungkin nggak sampai 100 juta di dalam 1 tahun. Seorang petani tidak sampai 100 juta dalam 1 tahun wajib mengeluarkan zakat dari hasil taninya. Sedangkan ada seorang manajer yang mungkin gajinya 200 juta dalam 1 bulan. Masa si petani wajib keluar zakat sedangkan si manajer tidak wajib keluar zakat? Sehingga dalam perbandingan tersebut beliau memfatwakan bahwa ada yang namanya zakat profesi untuk orang yang gaji setahunnya sampai kepada nisab. Kemudian itu fatwa yang pertama di dalam penghasilan zakat. Kemudian dalam pendistribusiannya, lembaga fatwa Mesir memperbolehkan pendistribusian zakat yang berlebih pada pembangunan rumah, sakit, atau hal baik lain yang dibutuhkan. Jadi kalau zakat itu sudah dibagikan kepada orang yang membutuhkan ternyata masih ada lebihnya, maka ini menurut Lajnah Fatwa di Mesir, ini diperbolehkan untuk didistribusikan kepada hal-hal yang lain. Tentunya ada seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Imam Qaffal, beliau juga mengatakan boleh zakat didistribusikan kepada hal yang lain selain 8 golongan tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah juga berpendapat seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini ada kaitan dengan yang disampaikan Mas Dedi tadi tentang pendidikan di dalam Islam. Jadi dari luasnya filantropi Islam, sehingga anjuran itu pun masuk dalam ranah pendidikan, kedermawanan dalam ranah pendidikan. Sehingga dari zaman awal pun itu sudah terjadi. Kita kenal pada zaman awal Islam itu ada yang namanya Ashabus Suffah, dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ashabus Suffah mereka adalah orang-orang kurang mampu yang tinggal di masjid Nabi, kemudian mereka itu difokuskan dirinya untuk belajar. Hidup mereka sehari-hari adalah dari derma masyarakat kota Madinah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan, difokuskan untuk mendapatkan pendidikan, dan hidup mereka itu berasal dari derma. Kemudian juga pada abad ke-9 kita tahu zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dalam dinasti Abbasiyah,
ada perpustakaan Baitul Hikmah di kota Baghdad. Nah, ini juga dalam bentuk derma seorang pemimpin ya, seorang pemimpin pada saat itu di dalam ranah pendidikan. Kemudian ini perorangan sekarang ada Universitas Al-Qarawiyyin yang ada di kota Fez, Maroko. Yang dibangun oleh seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihriyah. Dia putri seorang pedagang, mencintai ilmu, kemudian dia awalnya dia bangun masjid jami, kemudian berkembang menjadi jamiah. Sama seperti Al-Azhar, awalnya jami berkembang menjadi jamiah. Ini filantropi dalam pendidikan. Kemudian tidak ada yang namanya madrasah nizamiyah. Pada abad ke-11 di Baghdad dibangun sebuah madrasah besar bernama Madrasah Nizamiyah. Yang membangun adalah Nizamul Muluk, seorang penasehat khalifah yang berasal dari Mamalik. Jadi Nizamiyah dibangun dan pertama kali dipimpin oleh Al-Imam Al-Haramain. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Itu bentuk derma dalam dunia pendidikan. Jadi ini juga termotivasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad untuk orang itu berderma, memberikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu untuk hari ini. Saya mohon maaf juga kalau rasanya rasa-rasa pengajian. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Yang ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih presenters, menarik ya, apa namanya,